Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kita ada sebagaimana ada. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani. Satu kepercayaan kembali saya bisa diberikan kepercayaan untuk jadi saluran berkat. Kita ada dalam pelajaran Alkitab. Sudah ada beberapa pertemuan yang membahas beberapa kebenaran dari kitab Esra dan bahkan dari kehidupan Esra itu sendiri. Pada hari ini kita akan belajar dari Esra pasal 7 ayatnya yang ke-10, satu bimbingan firman Allah untuk pribadi. Jadi sifatnya lebih ke arah bagaimana pribadi-pribadi kita menjalani kehidupan di dunia sebagai anak-anak Tuhan. Esra pasal 7 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Esra 7 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Esra pada bagian pasal ini sudah diperkenankan oleh Raja Artasasta untuk pulang ke tanah Palestina. Tetapi kemudian di tanah Palestina sudah terjadi kerusakan moral secara agama, karena orang-orang sudah terlibat dalam penyembahan berhala, bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, dan mau tidak mau, sudah saya bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, terjadi percampuran nilai di sana, sehingga nilai yang kudus, idealisme yang kudus dari firman Tuhan sudah bercampur baur dengan segala macam cara berpikir yang tidak sesuai firman. Karena itu Esra sebagai pemimpin agama, pemimpin umat di tanah pembuangan, waktu dia mau pulang, dia punya satu visi dan misi yang jelas, yaitu mengadakan reformasi rohani total bagi bangsa Yahudi, karena sudah tidak bisa disebut Israel lagi, karena Israel yang utara sudah tercerai-berai pada bangsa Yahudi. Nah, mentalitas Esra yang kita dapat dari pasal 7 ayat 10 ini adalah dia memulai dengan satu kata yang penting. Sebab Esra telah bertekad. Satu kata yang sangat penting di sini adalah bertekad. Terjemahan bahasa Indonesianya bertekad, tapi Alkitab King James Version memakai kata Esra bersiap. Saya selidiki bahasa aslinya, ternyata ini memang saling melengkapi dari kata kun. Bahasa Ibrani kunonya kun. Kun itu adalah satu sikap yang teguh. Sikap yang teguh, kokoh, tidak berpindah. Bukan keras, bukan, tapi teguh, kokoh, tidak berpindah. Tapi sikap yang teguh itu bukan simsalabim, saudara. Jadi sikap yang dia sonde bisa digoyang, itu bukan terjadi dalam satu malam tiba-tiba dia sudah teguh, enggak. Tapi setelah sebelumnya ada kesadaran penuh, lalu dalam kesadaran itu mengambil keputusan. Nah, itu namanya tekad. Karena begini begitu, karena begini begitu. Sudah ada perenungan terlebih dahulu, sudah ada kajian terlebih dahulu, sudah ada analisis, proses berpikir. Lalu sampai pada beta akan bertekad, beta akan teguh. Nah, untuk teguh itu juga butuh, dalam Alkitab King James Version katakan persiapan. Jadi bukan cuma pokoknya beta keras, pokoknya beta sudah bisa digoyang, beta bilang enggak.
Ada satu masa persiapan. Masa persiapan itu apa? Kalau kita dalam konteks Esra 7 ayat 10, tentu ada persiapan iman, persiapan rohani untuk menghadapi situasi yang sudah genting di tanah perjanjian. Nah, ini dulu babak apa, tahap pertama ini dulu kita renungkan pada malam ini, saudara. Kita menghadapi begitu banyak tantangan hari-hari ini, entah itu pribadi, keluarga, ekonomi, masyarakat, terbebani dengan berbagai macam pergumulan. Tapi mari kita punya kesadaran yang penuh, kita punya wawasan yang menyeluruh, kita berusaha untuk mencari pengertian yang benar tentang situasi kita. Coba kita pikirkan dalam situasi sulit saat-saat ini, adakah jalan keluar yang pasti? Adakah jalan keluar yang pasti? Kalau kita melihat pemberitaan dari berbagai macam media, saya termasuk yang mengkonsumsi berita-berita itu, saya sampai pada kesimpulan tidak ada jaminan apa-apa dari dunia. Baru kali ini Bapak Ibu Saudara, saya merasa seperti gamang memegang janji pemerintah. Baru dalam kali ini. Kayaknya kok konferensi pers, pemberitahuan dari kayaknya kok bisa dipegang juga. Saya dari awal menyatakan ayo kita vaksin. Saya dari awal tuh bilang begitu. Tapi juga kayaknya ini bukan jawaban juga. Karena begitu cepatnya virus ini bermutasi kah berapa, saya juga tidak mengerti. Saya adalah orang yang suka dengan data ilmu pengetahuan. Saya membaca jurnal dari sumber-sumber yang terpercaya. Saya cari tahu ini situasi kita ini kenapa sih begini. Dan saya sampai pada kesimpulan saya tidak mengerti. Dan mungkin kita juga dalam kebingungan yang sama, sehingga setiap sumber informasi dari dunia ini tidak membawa kita kepada satu kepastian. Nah, kalau begitu, sebenarnya di atas segala jaminan dunia, firman Tuhan itu datang kepada saya dan saudara, bahwa kehendak Bapa di sorga, pengetahuan ilahi, kedaulatan Tuhan itu di atas segala-galanya. Haleluya. Nah, jika demikian, seperti Esra yang harus menghadapi pergumulan yang berat di tanah perjanjian, maka kita harus punya tekad. Harus punya tekad iman yang sebelumnya harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Di perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, ada sebuah kebiasaan yang terus berulang sejak zaman Kain dan Habel. Apa itu? Membangun mezbah. Dalam membangun mezbah, beberapa data arkeologi menyatakan cara orang Israel membangun mezbah itu berbeda dengan cara-cara yang lain. Saya kasih contoh, misalnya di Minahasa untuk beribadah kepada Opo Wananatas itu dipersiapkan satu batu besar, dan di atas batu besar itu yang sering dikasih nama Tumotoa itu dibikinlah ritual agama. Tapi untuk orang Israel itu pakai batu lepas. Entah berapa besarnya, yang pasti harus batunya lepas. Dan ada yang spesifik di pengalaman Nabi Elia ketika dia membangun mezbah, 12. Nah, kalau membangun itu dari batu lepas, dari batu-batu lepas, maka dibutuhkan ketelitian menyusun. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Baru di atasnya tumpuk. Awas, harus seimbang. Karena kalau sudah seimbang, bisa-bisa rubuh itu mezbah.
Mesbah batu ya, belum yang di tabernakel Musa atau di Bait Allah Salomo, belum. Ini masih yang batu-batu itu. Artinya apa? Harus ada persiapan, harus ada ketelitian, harus ada upaya yang terstruktur, tersistematis. Yang dilakukan bukan begini. Oh itu apa itu istilahnya? Dapat masa, dapat akal. Enggak begitu, saudara. Berurusan dengan Tuhan itu berurusan dengan kepastian dan kesadaran. Kalau saya dan saudara mau menggantungkan diri kepada Tuhan, maka itu harus dilakukan bukan dengan karena beta son tahu le mau pi mana, nah Tuhan sah. Enggak begitu. Karena beta son bisa ini, son bisa itu. Kalau begitu kata lari pi Tuhan sah. Ibu enak le. Enggak. Berurusan dengan Tuhan itu harus ada tekad, dan tekad itu harus dipersiapkan dengan sadar. Haleluya. Mari kita belajar begini, saudara. Belajar itu bukan tiba saat tiba akal. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai reserve terakhir. Sesuatu yang tidak disengaja, yang tidak direncanakan, tapi karena sudah tidak ada jawaban, nah Tuhan sah. Enggak begitu. Mari kita berurusan dengan serius. Haleluya. Haleluya. Ini keputusan-keputusan iman itu serius. Yang sekolah Alkitab ini serius. Beta mau jadi hamba Tuhan, serius. Saya termasuk orang yang sebenarnya tidak berniat menjadi hamba Tuhan. Waktu saya cerita itu kepada istri saya bilang, nah kenapa tak terus jadi hamba Tuhan? Ya mau bilang apa? Sudah jadi serius. Waktu awalnya, waktu tingkat 1 kan sebenarnya saya tidak berniat. Tapi kenapa tak terus? Di tingkat 1 Tuhan begitu proses, akhirnya saya ngerti bahwa harus serius. Kalau main-main sudah boleh. Jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Haleluya. Lalu setelah Esra bertekad, yang dia lakukan apa? Ayat 10 pasal 7 katakan, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Kalau kita memilih Tuhan sebagai jawaban, Tuhan sebagai sumber, maka yang diteliti, yang dipersiapkan adalah firman-Nya. Yang ditekuni adalah apa? Firman-Nya. Mari kita baca satu ayat yang sangat indah dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 14, 15 dan 16. Saya baca. Ayat 14 Yohanes pasal 10. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Katakan amin. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ketika kita mau mengambil keputusan bertekad berurusannya dengan Tuhan, maka seperti Esra lakukan, menelitinya, ya meneliti firman, kitab suci. Dari situ kita akan mengetahui apa kehendak Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, domba-dombaku kenal suaraku. Ada yang dari kandang yang lain, bukan yang dari sini, tapi mereka juga akan mendengar suaraku. Dengar suara Tuhan, kebenaran firman yang mungkin bikin jengkel karena menuntut. Mungkin kita alergi karena menyinggung, atau mungkin mengusik kita karena kita lagi malas dan firman Tuhan bilang harus rajin. Tapi kalau kita mau berurusan dengan Tuhan, satu-satunya sumber kita adalah firman Allah. Haleluya. Haleluya. Tekad kemudian menjadi sangat penting dalam bagian ini karena apa? Karena kalau ada suara gembala yang benar, maka bisa saja ada suara bukan gembala yang pura-pura jadi gembala.
Bisa saja. Dan memang itu sudah terjadi hari-hari ini, saudara. Kesesatan di mana-mana. Mengatasnamakan firman. Bahkan sekarang sudah cukup lama ada seorang hamba Tuhan menyatakan diri hamba Tuhan bisa telepon dengan Tuhan Yesus. Di Sison sana jauh-jauh banget. Nah, ini kan memang cukup membingungkan umat. Makanya saya sering berkata begini kepada teman-teman saya yang belajar teologi. Saya bilang, hei bos-bos yang pintar-pintar teologi ini, coba kalau posting di media sosial jangan bikin bingung umat. Sebentar bilang, oh keselamatan tuh begini. Sebentar bilang, oh baptisan tuh begitu. Terus sampai jemaat biasa yang baca, yang gak belajar teologi itu bingung. Ini yang betul yang mana sih? Kemudian pendeta-pendeta debat. Oh ini yang betul, menurut ini, menurut itu, teologi ini, teologi itu, pusing. Nah kalau kami yang memang belajar teologi itu biasa. Tapi bagi umat, ada juga yang curhat, yang mana yang betul sih? Saya cuma bilang, yang gembala bilang, nah itu betul. Tapi kalau kita memang betul-betul takut dengan kesesatan, mari kita buka Matius pasal 7. Ini supaya kita kalau mau dengar-dengar khotbah juga pilih-pilih ya saudara. Di YouTube ini mumpung masuk YouTube. Di YouTube ini kan terlalu banyak khotbah-khotbah yang ya mungkin ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Matius 7 ayat 15 sampai 23 tidak perlu kita baca semua. Matius 7 ayat 15 bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wih, ada juga serigala berbulu domba. Ini muncul dari sini itu peribahasa, bagaikan serigala berbulu domba. Tapi ada dia punya kriteria yang bisa menuntun kita supaya kita bisa meneliti dan mendengarkan firman dari sumber yang benar. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Akhirnya saudara, yang benar itu tidak ditentukan dari bicaranya saja, atau tulisannya saja, atau pernyataannya saja. Yang benar itu harus dilihat dari buah-buah kehidupannya. Haleluya. Karena itu hamba-hamba Tuhan memang harus menjaga kehidupan. Jaga kehidupan. Jaga betul. Kalau jatuh dan belum tergeletak, bangkit, perbaiki diri. Nah lebih bagus lagi kalau kuda-kuda kuat sehingga tidak jatuh. Anak-anak Tuhan, jemaat semua, mari kita fokus kepada kebenaran firman. Mari kita cari firman yang benar itu. Ada satu prinsip yang mengatakan, kalau Anda sudah terbiasa dengan yang benar, tidak perlu cari-cari tahu yang sesat, saudara. Begitu Anda sudah terbiasa dengan yang benar, dapat yang sesat sedikit, begitu dengar langsung peka. Ini sonde betul ini. Pasti langsung peka. Tapi kalau kita memang pada dasarnya suka coba-coba, tahu sesat, akhirnya jurang memang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada ayat yang mengawali pelajaran kita pada hari ini. Esra 7 ayatnya yang ke-10. Esra harus menghadapi tantangan zamannya. Esra harus berjuang melawan begitu banyak persoalan di tanah perjanjian. Dan dia mengambil keputusan yang tepat. Dia mempersiapkan diri, dia mengumpulkan tekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Lalu ayat 10 katakan, bukan cuma sampai di meneliti, tetapi melakukannya. Lalu pada gilirannya nanti ketika dia sudah pulang sampai ke tanah perjanjian, dia mengajar
ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dan saudara-saudara, reformasi yang dilakukan Ezra ini berhasil. Bersama Nehemia mereka menyelesaikan pembangunan bait suci, menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem, dan mengokohkan Yahudi, daerah Palestina di bawah orang-orang Yahudi sebagai satu kenyataan kebangsaan. Sukses. Saudara mau berhasil, saudara? Haleluya. Berhasil di pelayanan, amin. Di pekerjaan, melewati badai COVID yang entah kapan berakhir. Kalau kita mau berhasil, mari kita bertekad. Andalkan Tuhan. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan masih nyata sampai saat ini. Asalkan kita punya tekad, lalu kita fokus kepada kebenaran-kebenaran Tuhan, dipimpin oleh kebenaran Tuhan, diajar oleh kebenaran Tuhan, lalu kita melakukannya. Di dalam melakukannya Tuhan bisa pakai kita untuk menjadi pengajar firman bagi orang lain. Mungkin tidak dengan perkataan, tetapi dengan kesaksian hidup itu sangat berharga bagi dunia ini yang sungguh membutuhkan mercusuar di tengah badai, saudara. Ya, katakanlah dunia ini sudah penuh dengan kegelapan, entah mana yang harus dijadikan pedoman. Tapi kalau saya dan saudara, keluarga besar Kalvari, sukses mempelajari firman dan melakukan firman, kita akan menjadi beacon, kita akan menjadi mercusuar. Oh, itu sudah, itu. Dan oleh kehendak Tuhan kita melewati badai ini. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku.
terima jawab.